Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulnasri Mansur, SIP, dari instansi pemerintah Kecamatan Tambang. Saya peserta PKA Angkatan 4 tahun 2024. Di sini saya akan membahas topik berkenaan dengan membangun komunikasi yang efektif secara internal dan eksternal dalam organisasi publik dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Etika komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan baik antar keluarga, teman maupun anggota organisasi. Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki seseorang. Komunikasi organisasi ini memiliki dua jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internal yang efektif di kecamatan sangat penting untuk memastikan semua pemerintahan kecamatan dan staf bekerja secara terkoordinasi menuju pencapaian tujuan bersama. Tentu ini melibatkan pertama, rapat rutin dan komunikasi yang terbuka. Camat secara teratur mengadakan rapat untuk memastikan semua kepala seksi yang ada di pemerintahan kecamatan terinformasi tentang kebijakan dan masalah yang ada. Kedua, tim kerja kolaboratif memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah kecamatan melalui pertemuan rutin, diskusi terbuka, dan sharing informasi secara struktur untuk memastikan setiap bagian dari organisasi mendukung satu sama lain. Ketiga, transparansi dan keterbukaan. Mengedepankan transparansi dan komunikasi termasuk mengenai kebijakan organisasi, anggaran, keputusan strategis sehingga setiap staf merasa termotivasi dan terlibat. Komunikasi eksternal yang efektif membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak terkait lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi kecamatan. Tentu ini meliputi yang pertama, pertemuan dengan masyarakat, yaitu dengan mengadakan forum terbuka seperti pertemuan atau dialog publik untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari warga terkait kebijakan dan program pembangunan seperti Musrembang Cam. Yang kedua, berkenaan dengan komunikasi eksternal ini adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain. Berkomunikasi secara teratur dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam implementasi program-program yang ada. Ketiga adalah sebagai penunjang komunikasi eksternal ini adalah media dan publikasi, yaitu dengan memanfaatkan media lokal dan platform online untuk menyebarkan informasi tentang program kecamatan, pencapaian, serta untuk menjelaskan kebijakan yang ada kepada masyarakat secara jelas dan transparan. Sebagai contoh itu, pemerintah kecamatan dapat membuat media sosial, website sebagai sarana informasi dan dokumentasi pemerintahan kecamatan. Sebagai kesimpulan, dengan membangun komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal, kecamatan dapat meningkatkan koordinasi internal, mendukung partisipasi aktif dari masyarakat, dan memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan eksternal. Ini semua bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi kecamatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan pembangunan wilayah secara berkelanjutan, kemudian sebagai sarana peningkatan pelayanan sektor publik di pemerintahan kecamatan. Ini presentasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan komunikasi publik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.